wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa li salahi syan zahiran wa batinan wa biniyati annallaha al-karim yaftahu alaina futuhal arifin yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimin ammatan kafatan khususan mu'allif kitab rukunan annallah yataghashahum birrahma wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca lagi suratul Fatihah. Minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kesalahan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah lindungi diri keluarga kita dari segala mara bahaya, bencana dan fitnah. Allah sembuhkan penyakit kita, penyakit keluarga kita, yang zahir, yang batin, yang saat ini sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak keturunan kita yang lagi pada sekolah, lagi pesantren, lagi kuliah, Allah kasih ilmu yang manfaat, berkah dunia dan akhirat. Diri dan keluarga kita yang lagi pada kerja, dagang, usaha, Allah kasih rezeki yang banyak, yang lancar, yang halal, yang berkah buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca lagi suratul Fatihah khusus untuk pengurus sekaligus jamaah Masjid Ba'as-Salam, Pak Asep yang meninggal ya. Udah berapa hari? Udah 2 minggu. Terus siapa lagi yang meninggal? Ya Allah. Ini. Pak Rudi, Pak Budi, Pak Asep, Pak Wahab yang mana? Sebelah sana. Ada umurnya yang meninggal 75 tahun. 60 yang paling tua. 60, 54. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka ya jamaah. Allah masukkan ke dalam surganya Allah, keluarganya biar pada dikasih kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita Pak biar pada jaga diri Pak ya, biar kita tetap kalau olahraga mah semampu kita daya, tapi rutin. Kalau emang nggak bisa main bola, udahlah ukuran Bapak mah jangan suka macem-macem main tenis meja, basket, udah bukan main, udah wayanya bukan. Bapak mah mending jalan kaki gitu, naik sepeda itu. Elah, itu mah ngaco aja. Iya. Ya. Mana? Wes. Ya kalau emang masih kuat sama jantungnya silahkan ya gitu aja lah. Karena emang tenis meja itu termasuk yang berat Pak. Dia kan cepet banget tuh lari ke sono kemari. Itu. Hah? Oh itu cat.
main gaplek yang gampang gitu. Ya Allah, ya maksudnya biar bapak-bapak kita semuanya biar jaga diri gitu. Kalau tenis meja kemarin jamaah saya mungkin kelelahan kali ya, habis main tenis meja lah ngobrol terus sampai sekarang nggak balik lagi itu jamaah. Ada juga jamaah saya juga walaupun memang meninggal sih nggak harus main tenis meja atau apa ya gitu jamaah. Ada yang ngaji sambil senderan terus jamaah ya. Ya Allah, mudah-mudahan ya keluarga kita termasuk jamaah-jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah ampuni dosanya. Kita dikasih kesehatan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, kalau udah umur-umuran kayak kita 50 ke atas Pak, kurangin gula ya bapak-bapak ya, kurangin gula. Karena gula itu bisa bikin ginjal capek kerjanya. Beneran. Saya sih kemarin cek MCU karena mau haji kan biasa. Alhamdulillah sih gula enggak, kolesterol enggak, asam urat enggak gitu. Tapi ya tetap ada namanya SG apa pote apa sih itu kalau hati gitu. SGOT apa pote? SGOT itu karena terlalu lelah katanya itu, terlalu capek. Bapak harus banyak istirahat. Ya kita Bapak kalau suruh istirahat ya demen ya jemaah. Ya, cuman aja kan tahu sendiri. Tapi sedang parah enggak sih, enggak. Cuman ini terlalu lelah aja gitu. Oh ya udah kalau itu sih. Tapi yang lain-lainnya enggak. Alhamdulillah. Seringin itu Pak. Seringin minum serai pakai inian jahe, pakai daun, jangan daun salam, jangan. Daun salam itu ternyata kalau kelamaan itu Pak, saya nggak tahu ada penelitian apa kagak, katanya malah bikin kita jadi lemes Pak, lemes itunya gitu. Iya. Nah, iya. Kalau mau malah jahe biar ada banyakan. Kenapa? Karena jahe itu dia aliran darah jadi cakep katanya, tapi saya nggak ini ya. Kayu manis juga. Iya. Tapi wallahu alam, coba aja. Udah kita ngaji bapak-bapak halaman 37. Halaman 37. Hal puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal puasa. Pembahasan kita sekarang tentang puasa. Karena memang toh apa kebetulan atau bagaimana, ini kan udah mau Rajab Pak jamaah. Rajab udah deh. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Adapun yang fardu dalam puasa itu 3 perkara yang harus dijalanin bagi orang yang puasa itu 3 perkara. Yang maksudnya ini adapun yang fardu ini syarat orang yang puasa itu ada 3. Pertama, Islam. Orang yang mau puasa di bulan Ramadan itu jamaah agamanya harus Islam. Yang kedua, baligh.
dia udah balik, maka wajib dia puasa. Ketiga, puasa mampu. Jadi kalau orang itu sakit jamaah, apalagi sakitnya sampai parah, jangan dipaksain buat puasa, jangan. Karena dia sudah tidak mampu. Nggak usah ngomong begini, udah Pak puasa aja Pak, puasa itu bikin sehat gitu. Ya enggak lah, kalau udah sakit mah, dia lagi sakit, puasa lah kesian. Dan fardu puasa itu 4 perkara. Pertama, niat. Fardunya puasa itu yang pertama niat. Tadi itu syarat yang itu. Fardunya itu yang pertama niat dulu jamaah. Kapan niat puasa? Kalau niat puasa Ramadan jamaah itu dilaksanakan sebelum subuh, itu sudah harus melaksanakan niat untuk puasa bulan Ramadan. Pokoknya intinya itu sebelum subuh. Sebab puasa itu kan bapak-bapak dimulainya subuh. Ketika azan subuh, maka disitulah mulain kita berpuasa. Maka bapak-bapak, kalau sahur itu hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah jamaah. Nah, kalau sahur susahnya dibelakangin, ditakhir bahasanya. Kalau sahur. Tapi kalau puasa justru jamaah bagusan buka dulu ketimbang dia sholat. Jadi kalau sahur tuh bapak-bapak bagus, itu lebih dekat dengan subuh nggak apa-apa. Cuman kan kita akhirnya jamaah ada aturan main, kita sengaja dibuat di Indonesia yang disebut dengan imsak. Imsak itu jamaah biasanya 10 menit sebelum subuh. Dan imsak itu bukanlah dimulainya puasa, tapi setelah itu 10 menit baru. Jadi pertanyaannya, kalau bapak-bapak bangun tidur kesiangan tapi pas lagi imsak, boleh nggak sahur? Boleh. Tinggal dihitung dah tuh. Wow, udah 2 menit lagi, langsung berhenti semuanya. Udah 2 menit lagi. Jadi boleh. Sebab mulainya tuh subuh. Terus berakhirnya kapan? Berakhirnya maghrib. Puasa itu. Kalau maghrib udah selesai. Kamu nggak mau tuh bapak, dah buka puasa, siap-siap dah, ntar traweh gitu. Di sini trawehnya 20 apa 8 rakaat? 20, tapi ntar pas 8 rakaat yang mundur-mundur gitu ya. Ya kita lempengan di sini Pak, nggak bisa ngomong yang bener 20, yang bener 8 gitu. Diatur aja lah. Oke, 20 dulu apa terus, ntar yang 8 mundur, dia sholat witir sendiri. Sebab kalau 8 lalu kemudian sholat witir dulu, lah lama kesian ntar yang 20. Dia kelamaan nungguinnya. Karena memang jamaah tarawih itu jadi momen syiarnya masjid walaupun setahun sekali. Dulu waktu corona ingat banget Pak, masjid ditutup. Ada juga yang pada sholat tarawih akhirnya di atas ngumpet-ngumpet, atau di masjid tapi ngumpet-ngumpet. Sampai ada orang yang ngomong dasar pemerintah kafir gitu, orang mau tarawih kagak boleh. Ya Allah, giliran tarawihnya boleh, bebas lagi. Yang ngomong pemerintah kafir kagak pernah tarawih juga jamaah. Keren kali bener ngomongnya. Pemerintah kafir apaan sih ini? Nah niatnya sebelum subuh.
Itulah bapak-bapak mengapa kok kemudian kita itu kalau habis terawih selesai ini semuanya, setelah itu baru kita mari kita niat nawaitu sauma godin gitu ya, jangan godin, jangan, itu salah itu. Nawaitu sauma godin, itu salah. Yang benar nawaitu sauma godin. Jadi di ringkasin, jangan dimatkan, jangan dipanjang. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhana hadhis sanati lillahi ta'ala. Terserah ente mau ngomong sauma godin an adai fardi syahri ramadhani, ya terserah, yang penting tahu dalilnya ya gitu. Jangan sampai ntar kenapa ramadhani lagi ngetren Ustaz gitu ya. Yang penting tahu kenapa kok jadi ramadhani, kenapa kok jadi ramadhana. Yang enggak boleh itu jamaah nawaitu sauma godin an adai fardi syahri maradona, enggak boleh itu jamaah. Adalah primadona. Untung primadona enggak prima jasa. Coba kalau prima jasa dibawa ke Tasik gitu. Jadi hadirin, silahkanlah. Kita lempengan itu mau pada ribut-ribut juga, udahlah, malu Pak. Gitu. Bukan level kita lagi untuk ribut masalah Maradona, apa namanya, Ramadona dan Ramadoni. Karena yang lebih penting bagaimana kebersamaan kita aja itu jamaah. Minimal kalau bapak-bapak tidak punya dalil, minimal begini. Kenapa ente Maradona? Kenapa ente Ramadona? Itu karena kiai saya no Ramadona no gitu, minimal itu namanya taklid. Ntar kenapa ente Ramadoni? Karena saya nonton di YouTube Ramadoni. Salah. Karena YouTube itu tidak harus dijadikan rujukan hukum. Ya namanya apa namanya YouTube, apalagi sekarang kan musimnya EA. Apa itu kan banyak hal yang bisa yang bisa dipalsukan jamaah. Yang namanya AI. Ntar itu makin berkembang tuh bapak-bapak tuh. Ini kan kalau kata saya sekarang AI itu masih tahap awal, ntar lama-lama berkembang. Saya khawatir nanti ke depan Pak beneran terjadi apa namanya, mesin waktunya si Nobita, siapa Nobita itu? Giant ya? Doraemon. Jangan-jangan nanti bener punya mesin waktu dia tuh Pak. Kalau melihat kayak begini, lah orang sekarang itu aplikasi itu, bapak kita sekarang udah tua, terus pengen pakai aplikasi, pengen tahu mudanya kita, bisa diputer coba, pengen tahu tuanya kita kayak apa, bisa itu pakai aplikasi. Wallahu a'lam nama aplikasinya apa jamaah, karena saya juga tidak terlalu mau. Kalau terlalu muda kegeeran, terlalu tua entar dulu elah masih mau hidup gitu. Yang kedua, menahan dirinya daripada makan dan minum. Tahan tuh makan dan minum. Emang berat Pak, apalagi bapak-bapak mungkin yang kerjaannya gojek, gosen di jalanan, berat banget. Karena apalagi Pak bener, makin kemarin saya perhatiin hormat terhadap bulan Ramadan nggak kayak dulu. Ya artinya kayaknya tuh hari kedua juga orang udah pada ngerokok aja biasa. Maka bapak-bapak yang bapak kerjaannya gosen, yang bapak apalah di lapangan jamaah, biar pada kuat ngadepin makan warteg dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang ya kawan kita yang kadang-kadang suka ngajak-ngajakin kawan-kawan. Makanya kalau banyak yang ngajakin
makan pada saat bulan Ramadan, Pak, itu setiap kita keluar dari rumah itu jamaah harus kuat dan mantep jamaah. Ntar kalau kagak kadang-kadang temen ngajak-ngajakin jamaah. Ada juga bacaannya jamaah supaya enggak tergoda pada saat bulan Ramadan untuk buka puasa. Doanya itu selalu ketika keluar rumah, aku berlindung kepada Allah dari godaan warteg yang tertutup gitu jamaah. Wartegnya kan tertutup ya jamaah ya, iya. Yang kelihatan kakinya doang. Itu berat. Kemudian ketiga, menahan dirinya daripada jima, hubungan suami istri. Enggak boleh kalau siang, malam boleh, kalau malam boleh. Al-ana basyiruhun. Adapun sekarang silakan kamu pergauli istri kamu. Karena dulu bapak-bapak puasa itu termasuk menahan diri dari hubungan suami istri. 1 bulan loh bapak-bapak, nggak kuat. Jadi dulu itu sampai malamnya pun juga nggak boleh. Berat Pak, berat. Kecuali mungkin kalau istri bapak mungkin dan nenek-nenek kali, wallahu alam dah gitu ya. Tapi kan kalau masih yang seger-seger jamaah nggak bisa, nggak bakalan sanggup kalau sebulan. Kecuali mungkin kalau dia ada kerjaan lain. Makanya Pak, orang yang kayak saya itu pembimbing haji itu yang paling berat itu karena dia harus menahan loh 40 hari Pak, 40 hari. Tinggal kita harus kuat sekuat-kuatnya. Kemudian keempat, menahan dirinya daripada muntah dengan sengaja. Kalau orang puasa kagak boleh Pak muntah dengan sengaja. Tapi kalau muntahnya memang muntah, anggaplah misalkan dia tahu-tahu naik mobil terus mabok, nggak apa-apa. Tapi kalau muntah sengaja nggak boleh. Ya. Sampai di sini dulu bapak-bapak. Ada yang ingin ditanyakan tentang puasa? Nggak ada, kita lanjut. Dan sunnah puasa itu 3 perkara. Pertama, segera buka apabila masuk waktunya. Segera buka kalau udah waktunya Pak, jangan diantar-antarin. Bapak lagi naik motor, segera minggir cari bukaan. Kedua, mengakhirkan makan sahur. Nah itu dia ketemu nih. Kalau makan sahur biar ada akhiran. Tapi dulu seingat saya Pak, kalau di kampung saya nggak tahu ya, di daerah Jawa Barat itu, daerah Tasik itu sahur itu jam 1 Pak. Sahur jam 1. Coba. Karena memang kalau misalkan makan jam 1 tidur lagi itu aman. Sementara kalau kita kan sahurnya jam 4, itu habis subuh ngantuk kita rata-rata. Nah itu Pak, kalau habis subuh ngantuk itu berat itu. Sebab kalau bapak-bapak tidur habis subuh ntar bangunnya lemes kan, lemes. Nggak tahu kenapa itu tidur di waktu subuh itu memang bikin badan kita itu payah gitu. Ketiga, meninggalkan segala itu ya. Ketiga, meninggalkan segala berbantah-bantahan daripada sekalian orang yang daripada perkataan kebajikan. Lagi puasa jamaah udah jangan suka bantah-bantahan. Ada orang ngajakin ribut, udah minggir aja Pak lah. Dia marah sama kita. Udah ngapain diribut-ributin? Kenapa? Karena kita pengen dapat pahala banyak. Ya Allah, tuh anak dari tadi naik motor ya. Maka jamaah memang puasa nih mulut kita, hati kita.
Karena kan orang ribut itu, berantem itu Pak kalau ada yang ngelayanin. Kalau kita tinggal layanin sih udah Pak. Coba ada Bapak naik motor, terus tahu-tahu Bapak nyenggol sedikit aja spionnya. Tuh orang kan kalau dia tukang marah, berhenti lu, gitu. Kita berhenti terus, maaf ya Pak ya, gitu. Itu kelar itu jam. Atau mau tabrakan misalkan di perempatan di sini misal, atau Bapak masuk nggak tahu di sini gak ikut masuk, ya Allah. Ya udah kalau dia marah, orang nggak kenal ini kok Pak, nggak kemudian biarin, wah harga diri gitu. Apa lu apa? Monyet lu bapaknya, gitu. Wah, itu berarti anak monyet sama bapak monyet lagi pada berantem bapak-bapak. Lah kan kalau kayak gitu ribut akhirnya. Keributan itu kan terjadi karena ada yang ngelayanin. Kalau nggak dilayanin nggak jadi ribut. Bini ngomel mulu, bapak nahan, nggak jadi ribut. Bapak marah, bini nahan, nggak jadi ribut. Yang jadi ribut itu kalau di sini nggak mau ngalah. Gitu. Maka sebetulnya bapak itu bukannya takut sama bini Pak, bukan. Bini ngomel kayak apa bukan takut Pak, tapi bapak dalam rangka untuk mengalah Pak, menjaga keutuhan rumah tangga gitu. Nah, itu alasan positifnya. Alasan negatif mah emang takut aja sama bini, gitu aja udah gitu. Itu mah alasan positif aja gitu. Oh gua ngapain gua ribut gitu, rumah tangga mau gitu. Itu biasanya itu namanya alasan positifnya. Alasan negatifnya itu tadi emang intinya takut gitu aja. Laki takut berani Pak. Dibilang takut berani, dibilang berani takut gitu aja Pak. Berani nih takut sebetulnya. Iya. Kalau dikasih nggak mungkin Pak. Kalau mau minta ikhlasnya. Kalau ikhlas itu Pak akhirnya dikasih walaupun terpaksa. Dramanya banyak itu, ntar kabur gitu, megang pisau gitu jemaah. Dramanya. Itu katanya ya jemaah. Sesunah-sunahnya jemaah. Jadi jangan lagi ini berdebat jemaah. Nah, dan sunnah puasa itu 3 perkara sunnahnya. Yang pertama segera berbuka apabila masuk waktunya. Udah masuk waktunya segera buka. Sholat entar dulu ya, biar puasa dulu diselesaikan. Makanya bapak-bapak saya termasuk orang yang kalau ada acara buka puasa gitu dengan wali kota kah, dengan gubernur, itu betul-betul harus nahan Pak. Artinya begini dong. Kita nih yang jadi ustadz harus ngasih tahu. Kan biasanya azan tuh ya. Azan kan biasa gubernur apa wali kota tuh suka datang safari Ramadan. Nah itu Pak, antara jedah komat azan dengan komat, jangan kemudian pengen buru-buru mulu. Udah azan aja. Udah kelar baru tuh MC, biasa saya suruh MC bilangin ke jamaah, Bapak Ibu nggak usah takut, Bapak Ibu dikasih waktu 15 menit misalkan gitu. Kasih waktu, dikasih tahu. Nanti jam 18.15 maka akan dikumandangkan qomat gitu ya jamaah. Kan azannya udah tuh ya. Kan setelah itu kan biasa pada ini kan, pada makan kan. Bener gak sih? Nah makan kecil lah gitu. Nah dikasih tahu misalkan bapak ibu bapak-bapak juga ada acara buka puasa bersama, dikasih tahu tuh sama jamaah, bapak ibu kita kasih waktu untuk buka puasa 15 menit gitu. Udah sampai jam sekian ya gitu, udah waktunya baru qomat, sehingga dia juga udah punya perkiraan makan, kemudian wudu, udah siap-siap sholat biar rapi. Pertama, segera berbuka apabila masuk waktu. Kedua, mengakhirkan makan sahur. Ketiga, meninggalkan segala berbantah-bantah. Ini udah ya, apabila sekalian orang daripada perkataan kebajikan. Adapun yang membatalkan puasa itu 10 perkara yang ngebatalin. Pertama, makan dan minum. Orang makan dan minum Pak, itu batal puasanya.
Pertanyaannya begini Pak, ini air, minum nggak itu? Minum. Minum nggak itu? Bukan, minum nggak? Nggak. Bini kita masak, ya. Pertanyaannya, batal nggak puasanya? Iya lah. Nggak batal Pak. Karena dia makan nggak? Minum apa enggak? Dibuang. Itu. Tapi kan dia itu kalau rasa nggak jadi masalah Pak. Dia pengen tahu ini asin apa manis kan gitu. Itu enggak Pak. Yang jadi batal, itu batal gitu. Tapi kalau itu enggak batal. Karena dia makan nggak itu dia? Makan apa enggak tuh ibu-ibu? Minum nggak? Enggak. Dibuang. Orang itu aja nggak ngapa-ngapa Pak. Nggak batalin puasa kan? Bapak-bapak bulan Ramadan ambil wudhu, kumur-kumur, batal nggak puasanya? Nggak batal Pak. Yang bikin batal itu kalau ada air yang nyalip ke sebelah kanan masuk itu. Tapi itu pun kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu enggak. Ini namanya makom ilmu. Sehingga nggak boleh ada cerita misalkan istri bapak, kok kagak enak sih ini masakan, tumin biasanya enak, kalau lagi puasa lah jajalin aja nggak apa-apa. Nggak boleh itu, boleh. Kedua, memasukkan sesuatu barang pada apa ini? Rongganya. Masukin barang ke rongga. Ini rongga hidung, mulut, telinga. Dimasukin tuh air. Batal nggak jamaah? Batal. Batal nih. Jangan sembarangan karena ini rongga jamaah. Nah pertanyaannya begini, kalau di bulan Ramadan ada orang sakit, terus kata dokter harus disuntik nih, suntik sama dokter. Pertanyaannya, batal nggak puasanya? Nah loh, kenapa nggak batal? Karena itu dia, karena bukan melalui rongga. Kan ini rongga bukan ini? Bukan, nggak apa-apa. Gitu bapak-bapak. Jadi ini namanya hukum. Oh yang nggak boleh itu melalui rongga. Berarti kalau ada orang diimpus melalui tangan nggak apa-apa. Atau bapak di bulan Ramadan atau habis Ramadan pengen berangkat umroh, terus disuruh suntik meningitis sama polio. Maka pertanyaannya ketika disuntik meningitis sama polio, batal nggak puasanya? Enggak, karena dia nggak melalui rongga. Kecuali kalau bapak-bapak itu polionya itu kayak di kantor RW, itu batal. Polio yang kayak di kantor RW, tetesin kita, itu kayak bocahnya itu batal itu. Tapi kalau disuntik enggak. Kedua, memasukkan suatu barang yang daripada rongganya. Ketiga, mengisap salah satu bau daripada
Apa itu? Mengisap ya benar. Salah satu ba'an salah suatu daripada dua jalan, memasukkan salah suatu baun apa ya? Daripada dua jalan. Dua jalan itu kubul dan dubur, memasukkan sesuatu pun batal. Keempat, muntah sebab sengaja. Kelima, jima pada siang hari. Kalau malam hari boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nambah boleh, nggak apa-apa. Kalau mau nambah Pak, itu Pak, sunnahnya itu bapak-bapak habis yang pertama wudhu dulu Pak, nggak boleh cuma cuci kaki, artinya itu sunnahnya begitu. Nah ntar habis wudhu baru deh tuh mau yang kedua, habis yang kedua wudhu lagi tidur, karena bapak nggak mungkin misalkan mandi malam itu dingin, tapi niat aku mandi hadas besar esok pagi karena Allah Ta'ala. Kenapa jamaah harus niat? Karena khawatirnya nanti di tengah jalan malaikat Israel datang. Nah kalau udah malaikat Israel datang udah payah itu jamaah. Tapi kalau kita udah niat baik jamaah dan sudah ditunjukkan dengan perilaku kita, walaupun bagaimana itu karena niatnya sudah baik, Allah kasih pahala. Tapi emang kalau kita pikir-pikir ya maaf ya, kita nyamping ya. Bener kata si Purbaya loh, Menteri Keuangan, masyarakat bayar listrik, masyarakat tidak pernah telat bayar listrik, tapi PLN tiap tahun kok rugi ya. Itu bagus juga tuh. Masyarakat pada beli bensin, cuman kenapa giliran akhir tahun Pertamina rugi? Ada apa sih? Sementara masyarakat bayar. Masyarakat naik pesawat, namanya pesawat Garuda. Orang naik pesawat Garuda bayar tiket nggak? Bayar. Tapi kok terakhirnya rugi mulu ya? Itu yang kemudian jadi sebuah tanda tanya besar. Keenam, mengeluarkan mani daripada menyentuh daripada perempuan dengan laki-laki. Nggak boleh tuh ya, pokoknya keluar air mani jamaah, maka dia wajib mandi. Ini yang membatalkan puasa ya. Kedelapan, nifas. Kesembilan, wiladah. Kesepuluh, murtad, artinya mengitikotkan itikot kafir daripada hari yang diharamkan untuk berpuasa, yaitu inilah hari raya fitri, hari raya kurban, dan hari besar, yaitu 3 hari setelah hari raya kurban. Sampai di sini jamaah ada yang ingin ditanyakan bapak-bapak tentang puasa? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merokok. Kalau kita siang hari tidur berhenti mengeluarkan angin, Salam. Merokok itu bapak-bapak, asapnya itu kemungkinannya masuk nggak sih ke dalam inian rongga? Ayo dah.
Saya terus terang saya kagak paham rokok, Pak. Karena saya memang nggak ngerokok. Nah, yang jadi pertanyaan beliau, lo kan rokok kan asap gitu kan. Dan itu kan apa sih? Nah, yang jadi masalah, rokok itu walaupun tidak diisap dengan hidung, pertanyaannya dia bisa keluar nggak dari hidung? Rata-rata jamaah kalau orang ngerokok hidungnya pada dikeluarin apa? Hidung keluar masuk asap apa kagak? Itu. Yang ngerokok, saya terus terang saya nggak ngerokok, nggak ngerti ya. Lah ya itu dia. Kayak kereta ituan ya, zaman dulu. Maka jamaah itu yang membuat puasa itu batal kalau dia ngerokok. Nggak boleh, batal. Yang kedua tadi nanya apa dah? Hah? Ya impus, kenapa impus? Nggak batal. Ya, nggak batal itu. Boleh. Jadi kalau bapak-bapak diimpus, disuntik di bulan Ramadan, suntik aja Pak. Gitu. Masih ada nggak sih suntik di pantat Pak? Zaman-zaman dulu gitu. Kayaknya udah nggak ketemu lagi deh. Sekarang kan suntiknya rata-rata di sini atau di sini. Adapun hari yang diharamkan untuk berpuasa itu, inilah hari raya fitrah. Di hari raya Idul Fitri nggak boleh kita puasa. Hari raya korban tanggal 10 nggak boleh itu, udah puasa. Hari tasyrik nggak boleh puasa. 11, 12, 13 nggak boleh kita puasa. Yaitu 3 hari setelah hari raya korban. Lafaz niat bertayamum, wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin ditanyakan lagi silakan Pak. Apaan? Oh mimpi. Kalau lagi tidur di siang hari tahu-tahu mimpi basah, itunya apa namanya? Puasanya batal apa enggak? Enggak Pak. Walaupun mengeluarkan mani itu membatalkan puasa. Kalau itu luar catatan Pak, tetap kalau memang itu selayaknya mani itu keluar. Tapi kalau mimpi enggak, terus aja puasa. Karena mimpi itu alamiah. Kalau setelah itu misalnya sebelum subuh berhubungan, setelah subuh masih netes gitu. Nggak apa-apa kalau itu sih. Belum tiris. Tapi kan memang dilaksanakannya sebelum subuh kan. Mandinya berarti itu Pak, makan dalam posisi hadas besar itu. Itu makruh tuh Pak. Makruh nggak berarti haram, boleh. Cuman Rasul nggak seneng itu. Kenapa? Karena Anda belum selesai. Tapi ya kalau memang cuacanya dingin ya bingung Pak. Kalau di Arab itu Pak, rumah aja Pak pasti 2 air, dingin sama apa namanya panas. Jadi enak. Makanya tradisi di sana Pak, kalau hubungan suami istri malam itu juga langsung selesai Pak. Dia langsung mandi. Karena mereka selalu semua rumah di sana itu rata-rata airnya 2, dingin sama panas. Gitu. Kalau kita Indonesia payah, pengen anget masak air dulu gitu. Ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.